Shalom anak-anak ibu semua. Kita ketemu lagi pada hari ini Senin tanggal 9 Agustus tahun 2021. Tidak terasa ya nak, kita sudah memasuki hari ke-9 di bulan Agustus. Nah anak-anak ibu, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan supaya Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk kasih karunia Tuhan yang bisa kami rasakan hingga pada saat ini. Terima kasih di mana kami bisa bangun pada pagi hari ini untuk menghirup udara yang segar. Terima kasih di mana sepanjang satu malam tadi Tuhan melindungi kami hingga pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan yang memberkati kami agar kami bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan baik. Berikan kami kepintaran ya Bapa sehingga kami bisa mengerti dan memahami materi pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak ibu, kita hari ini belajar masih dengan tema 1, subtema 2 untuk pembelajaran yang pertama mengenai mata pelajaran Bahasa Indonesia IPA dan IPS. Tapi untuk hari ini akan dijelaskan mata pelajaran IPA dan IPS saja. Nah, Ibu akan kirimkan video pembelajaran. Ibu harapkan semua anak-anak Ibu bisa menyaksikan sampai selesai. Belajar muatan IPA, kompetensi dasar 3.1 untuk tema 1, subtema 2. Materi yang kita pelajari di video ini adalah rangka dan otot manusia. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, sistem gerak pada tubuh manusia merupakan kerjasama antara alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Yang dimaksud dengan alat gerak aktif adalah otot, dan yang dimaksud sebagai alat gerak pasif adalah tulang. Tulang merupakan bagian-bagian dari rangka. Terdapat beberapa jenis dan bentuk tulang pada rangka kita. Tiap jenis dan bentuk memiliki fungsi yang berbeda pula. Contohnya, tulang rahang bawah yang tak berbentuk, tulang lengan atas yang berbentuk seperti pipa, ruas tulang belakang yang berbentuk pendek, dan tulang belikat yang berbentuk pipi. Sedangkan rangka adalah keseluruhan dari bagian tulang yang membentuk tubuh kita. Berikut ini merupakan fungsi dari rangka manusia. Yang pertama, sebagai penyangga atau penegak tubuh. Yang kedua, sebagai pelindung organ-organ penting di dalam tubuh kita. Yang ketiga, memberi bentuk tubuh. Dan fungsi lainnya adalah tempat melekatnya otot. Rangka manusia terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Rangka ini berfungsi untuk melindungi otak kita. Bagian yang kedua adalah rangka badan. Rangka badan berfungsi untuk melindungi organ jantung, paru-paru, hati, dan organ reproduksi. Dan bagian yang ketiga adalah rangka anggota gerak. Rangka ini berfungsi untuk berjalan, berlari, jongkok, memegang, dan lain-lain. Rangka anggota gerak terdiri atas tungkai atas dan tungkai bawah. Berikut ini merupakan tulang-tulang yang membentuk rangka kepala. Kita perhatikan tanda anak panah ya. Ada tulang dahi, tulang ubun-ubun, tulang pelipis, tulang rahang atas, tulang rahang bawah, tulang pipi, tulang baji, dan tulang hidung. Selanjutnya, jenis tulang yang menyusun rangka badan manusia. Kita perhatikan tanda anak panah ya. Ada tulang leher, tulang selangka,
tulang belikat yang berbentuk pipih dan pada gambar diwarnai dengan warna merah. Ada tulang dada, tulang taju pedang, tulang rusuk. Tulang rusuk terdiri atas 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Selanjutnya ada tulang belakang. Tulang belakang tersusun atas 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya ada tulang panggul yang tersusun atas tulang usus, tulang duduk, dan tulang kemaluan. Rangka anggota gerak terdiri atas rangka anggota gerak atas dan rangka anggota gerak bawah. Kita pelajari jenis tulang pada rangka anggota gerak atas dulu ya. Perhatikan tanda anak panah. Ada tulang lengan atas, tulang pengumpil yang lurus dengan ibu jari kita, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, dan tulang jari tangan. Dan jenis tulang yang menyusun rangka anggota gerak bawah, yaitu tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Tiap jenis tulang memiliki fungsi-fungsi yang berbeda. Contohnya, tulang lengan atas berfungsi sebagai tempat menempelnya otot utama yang menggerakkan bahu dan siku. Tulang pengumpil berfungsi untuk membentuk persendian pergelangan tangan, sedangkan tulang hasta berfungsi untuk memudahkan pergerakan lengan. Tulang paha pada rangka anggota gerak bawah berfungsi untuk tempat melekatnya banyak otot dan ligamen, sedangkan tulang kering berfungsi untuk menghubungkan lutut dan pergelangan kaki. Tentang letak geografis Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang karakteristik geografis Indonesia di dalam peta. Apakah itu peta? Peta adalah gambaran seluruh atau sebagian permukaan bumi yang dilukiskan di suatu bidang datar dengan skala tertentu. Macam peta dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah peta umum dan yang kedua adalah peta khusus. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan yang terdapat di daerah tersebut. Dan peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah. Peta ini disebut juga sebagai peta tematik. Contohnya adalah peta kependudukan di Indonesia yang menjelaskan tentang berbagai informasi kependudukan seperti jumlah penduduk, kepadatan penduduk, sebaran suku bangsa, sebaran agama, dan angka jenis kelamin. Contoh dari peta umum adalah kenampakan alam dan kenampakan buatan. Kenampakan alam adalah segala sesuatu yang terjadi secara alami yang disebabkan oleh peristiwa alam dan bukan buatan manusia. Contohnya adalah gunung, sungai, danau, laut, dan lain-lain. Kenampakan buatan adalah daerah yang sengaja dibuat oleh manusia di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Contohnya adalah sawah, kebun, jalan, jembatan, perumahan, bendungan, dan lain-lain. Berikut ini adalah contoh dari kenampakan alam. Laut
gunung, danau, dan sungai. Berikutnya adalah yang termasuk ke dalam kenampakan buatan, yaitu jalan raya, jembatan, sawah, taman, bendungan, dan candi. Contoh peta khusus adalah peta persebaran kepadatan penduduk di Indonesia tahun 2018. Di sini bisa kita lihat ada peta Indonesia dengan berbagai warna sebagai simbol kepadatan penduduk. Dimulai dari pulau dengan warna salem adalah dengan jumlah jiwa sebanyak kurang dari 35 jiwa per kilometer persegi. Kemudian disusul dengan warna merah muda yaitu antara 36 sampai 79 jiwa per kilometer persegi. Kemudian yang berwarna kuning adalah 80 sampai 250 jiwa per kilometer persegi, dan yang berwarna biru tua adalah lebih dari 250 jiwa per kilometer persegi. Dari situ bisa kita lihat pulau mana yang memiliki kepadatan penduduk paling banyak, yaitu adalah Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki penduduk lebih banyak atau paling banyak dari seluruh Indonesia. Disusul dengan yang berwarna kuning yaitu di sebagian Sumatera dan Sulawesi, juga pulau-pulau kecil di Kepulauan Maluku. Kemudian yang terakhir adalah yang paling sedikit jumlah penduduknya adalah di Pulau Papua, kurang dari 35 jiwa per kilometer persegi. Anak-anak ibu, tadi kita sudah sama-sama menonton video pembelajaran untuk mata pelajaran IPA mengenai rangka tubuh manusia dan untuk mata pelajaran IPS mengenai kepadatan penduduk Indonesia. Nah, untuk mata pelajaran IPA, di situ tadi dijelaskan tentang rangka tubuh manusia, apa itu rangka, dan ada terdiri atas berapa rangka. Di situ dalam video pembelajaran sudah dijelaskan bahwa rangka tubuh manusia ada 3, yaitu rangka tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak, dan juga sudah dijelaskan fungsi-fungsinya. Nah, untuk IPS dijelaskan tentang peta ada berapa jenis, dan dijelaskan juga tentang kepadatan penduduk yang ada. Nah, tugas kamu adalah untuk mata pelajaran IPA, kamu buka halaman 42 dan 43, ada 3 soal itu, yaitu tentang rangka kepala atau tengkorak, rangka anggota gerak, rangka badan. Nah, di situ kamu disuruh menuliskan fungsi rangka kepala, yaitu menempatkan nama-nama tulang dalam rangka kepala tersebut. Yang kedua, fungsi rangka badan, dan juga menempatkan nama-nama tulang itu di rangka badan, dan seterusnya sampai yang ketiga. Nah, tugas IPA adalah halaman 42 sampai 43, hanya 3 soal, yaitu rangka kepala, rangka badan, dan rangka gerak. Nah, untuk IPS, kamu buka halaman 44 sampai 45, yaitu menjawab soal, ada 5 pertanyaan. Ibu ulangi, untuk tugas mata pelajaran IPA, halaman 42 sampai 43 ada 3 rangka yang harus kamu selesaikan menjawabnya. Dan untuk mata pelajaran IPS, halaman 44 sampai 45 menjawab 5 pertanyaan mengenai peta dan juga kepadatan penduduk. Nah, anak-anak ibu, selamat mengerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatannya, tetap semangat, shalom.